Ya pemirsa, kita lanjutkan diskusi. Kalau tadi sempat terpotong ya Mas, jadi yang dimaksud kekuatan siapa itu yang dimaksud oleh Pak SBY ini? Secara nama tentu tidak tersebutkan ya di materi itu, tetapi tentu orang kuat, punya kekuatan politik dan juga network yang cukup kuat, dan barangkali juga punya hobi cawe-cawe juga. Nah, tetapi begini, bahwa kalau misal kita refleksikan kenapa kemudian materi kontemplasi itu cukup relevan, memang ada cukup banyak konteks isu yang kemudian menunjukkan tren serupa. Apa yang terjadi kemarin di revisi Undang-Undang Pilkada juga menunjukkan hal yang sama. Di materi pengambilan putusan pertama, semuanya partai setuju, kecuali PDIP. Dan itu menunjukkan bahwa ada energi kekuatan politik yang menggerakkan itu. Tetapi begitu masuk di pengambilan putusan kedua, tidak terjadi. Itu juga menunjukkan ada kekuatan politik yang juga menggerakkan itu. Karena rasa-rasanya itu juga menjadi sebuah fenomena pertama pasca reformasi, di mana pengambilan putusan pertama dan kedua split, tidak terjadi. Kemudian cukup banyak, misalnya di KPK. Di KPK itu, pimpinan KPK misalnya mengatakan bahwa periksa ini, terkait dengan konteks gratifikasi dan sebagainya, dibantah oleh juru bicaranya. Seorang juru bicara dengan layer jauh gapnya itu ya, dari sisi hierarki struktural kepemimpinan, bisa meng-cancel statement seorang pimpinan lembaga. Ini juga, ini apa? Pasti ada dua kekuatan yang conflicting di situ. Nah, kalau misal kemudian itu terjadi, saya pikir impact-nya adalah terkait dengan efektivitas pemerintahan ke depan. Nah, Pak Prabowo sebenarnya apa yang disampaikan kemarin di rapat sidang paripurna terakhir ya, kabinet di IKN, ada sisi-sisi positif. Bagaimana Pak Jokowi mencoba untuk memberikan memfasilitasi ya proses transisi kekuasaan, jangan menciptakan kebijakan yang radikal dalam tanda kutip, bahkan kalau misalnya ada aturan-aturan baru yang perlu disiapkan ya disiapkan dulu. Tetapi di saat yang sama tentu kalau misal kemudian itu terjadi dalam konteks positif tentu itu harus diapresiasi. Tetapi kalau misal kemudian nanti dalam konteks kepemimpinan baru masih ada elemen kekuatan yang mencoba untuk mengontrol, mengintervensi, mempengaruhi dengan mekanisme apapun. Baik mekanisme dalam konteks kemarin ada yang mau mengutak-atik undang-undang One Team Press dengan bertransformasi menjadi semacam DPA dengan otoritas kekuatan yang lebih besar, tentu itu bisa menjadi salah satu mekanisme. Itu kan dikhawatirkan oleh Pak SBY? Who knows? Siapa tahu. Di saat yang sama muncul juga spekulasi dalam konteks politik. Pak Jokowi misalnya atau putranya Mas Gibran yang akan menjadi wapres barangkali akan bertransformasi menjadi bagian dari elit kekuatan misalnya di Partai Golkar. Nah, kalau misal kemudian kita melihat struktur koalisi di KIM, satu-satunya kekuatan politik terbesar di KIM adalah Golkar. Karena Gerindra sendiri di bawah Golkar. Kalau misal itu bisa di-exercise, bisa saja itu kemudian menjadi alat kontrol yang bisa mendikte, mempengaruhi, dan mengintervensi bagaimana langkah kebijakan presiden baru ke depan. Saya ingin ke Bang Daniel. Bang Daniel, untuk menanggapi Mas Umam ini, apa yang kemudian dilihat di rapat kabinet kemarin, sepertinya selain memang harus diapresiasi, ada apa namanya keberlanjutan untuk kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Prabowo, tapi di situ di sisi lain juga dilihat ada semacam kayak pemberian pengaruh untuk pemerintahan selanjutnya nih, Bang Daniel. Alfat, justru kalau kita lihat ini adalah model transisi yang sangat smooth. Dan model transisi ini perlu dicontoh oleh pemimpin-pemimpin berikutnya. Ini memberikan teladan positif. Terlepas nanti misalnya sikap politik atau pilihan politik para pemimpin kita berbeda. Idealnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan memberikan fasilitasi kepada suksesornya dalam hal ini Pak Prabowo itu adalah menjadi teladan, sehingga ketika Pak Prabowo nanti menjadi presiden dan sudah dilantik, maka Pak Prabowo sudah bisa mempersiapkan semua kepemimpinannya dengan baik karena sudah banyak sekali dibantu dan difasilitasi oleh Pak Jokowi di awal. Kemudian kedua, tadi saya sebutkan Pak Jokowi sangat paham betul kalau kita lihat pada saat beliau menjadi presiden sebagai matahari tunggal, beliau berusaha memberikan sebagian energinya untuk dipersiapkan untuk pemimpin berikutnya, dalam hal ini Pak Prabowo. Nah,
ketika Pak Prabowo nanti menjadi mataharinya sepenuhnya, maka sebagian energi itu sudah sepenuhnya ada di Pak Prabowo, dan Pak Jokowi tentu paham betul posisi beliau. Saya tadi sebutkan yang jelas beliau berdua ini termasuk Pak SBY misalnya sudah mencontohkan hal yang serupa, bahwasannya paham betul kapan saat mereka menjadi panglima, kapan saat mereka menjadi prajurit. Itu inti yang perlu saya sampaikan. Oke, Bang Herzaki, kalau kemudian disampaikan tadi nggak ada apa-apa, kok hubungannya baik-baik saja, tapi kan tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api gitu ya. Apa sih yang dikhawatirkan oleh Pak SBY? Apakah kemudian juga mengkhawatirkan mungkin nantinya kursi menteri bagi Partai Demokrat di kepemimpinan berikutnya kalau kemudian ada dua matahari? Ada hubungannya ke sana nggak sih? Ya enggak lah gitu, enggak ada gitu-gitu. Kalau Pak SBY itu kan beliau selalu berbicara mengenai Indonesia, ya, gagasan-gagasan besar mengenai situasi geopolitik gitu ya, namanya guru bangsa, ya kan, tokoh yang pernah memimpin negeri ini selama 10 tahun. Jadi nggak masuk ke tataran politik praktis, apalagi bicara mengenai kursi kabinet, nggak ada itu. Bahkan Ketua Umum kami Mas Ahaye ketika berdiskusi dengan Pak Prabowo, Pak Presiden terpilih, dan beberapa kesempatan masalah kabinet itu hanya nggak banyak yang dibahas gitu ya, masalah nama, masalah nomenklatur atau apa, tapi yang lebih banyak adalah membicarakan mengenai bagaimana kita bisa memastikan visi misi program Pak Prabowo gitu benar-benar bisa diwujudkan dalam 5 tahun ke depan. Karena banyak ini mimpi-mimpi besar, gagasan-gagasan besar ya, apalagi di tengah tantangan yang makin kompleks yang hari ini kita hadapi. Dengan situasi internasional tentunya akan mempengaruhi juga nanti situasi dalam negeri. Jadi tidak terbatas dan tidak melulu selalu setiap kali bertemu pembahasannya kompleks, jumlah menteri gitu, atau misalnya jatah atau apa, nggak ada gitu-gitu gitu. Tapi bagaimanapun Demokrat ya seperti disampaikan oleh Mas Ahaye sendiri, kita punya komitmen penuh mendukung Pak Prabowo. Bahkan masih menyampaikan siap ditempatkan di mana saja gitu. Jadi nggak pakai pilih dan pilih gitu ya. Karena bagi kami ya komitmen kebersamaan dengan Pak Prabowo ini adalah janji setia yang telah kami ucapkan di tahun lalu dan kami wujudkan ketika Pilpres lalu, dan kami akan terus lanjutkan selama 5 tahun ke depan. Jadi tidak melulu bahwa kita dukung karena dapat ini dapat itu, nggak ada kayak gitu ya. Mas Ahaye itu pemikirannya jauh ke depan, visi besar ke depan. Nah, karena itu beliau sangat kagum dan sejalan ya dengan Pak Prabowo, karena kita tahu Pak Prabowo juga berpikirannya juga untuk bangsa gitu. Nah, bahkan kemarin di UNER ya, di seminar UNER misalnya, Mas Ahaye di Seminar Internasional UNER itu menegaskan bahwa kalau seorang pemimpin, the true leaders atau statement itu berbicaranya bukan mengenai next election, tapi selalu berbicara mengenai generasi ke depan. Dan Pak Prabowo memikirkan itu gitu loh. Bagaimana generasi ke depan Indonesia ini mesti disiapkan. Kalau kita bicara, mohon maaf ya, investasi mengenai nutrisi, makanan bergizi. Lalu bagaimana niatan beliau nantinya terkait dengan pendidikan, bagaimana agar pendidikan bisa makin berkembang, makin banyak anak bangsa yang pintar dan cerdas, ya. Itu kan tidak akan bisa dirasakan dalam 5 tahun ini gitu loh hasilnya secara langsung, tapi bisa jadi beruakan 10, 15 dan 20 tahun ke depan. Tetapi itulah the true leaders. Nah, ini yang kami lihat bagaimanapun komitmen Demokrat, Mas Ahaye dan juga Pak SBY ya kepada Pak Prabowo ini akan terus jalan dan berjalan terus gitu. Baik. Ya. Oke. Baik. Saya ingin masuk Mas Umam, kalau kita lihat bicara masalah transisi kepemimpinan, ini kan dulu juga seperti dilakukan juga oleh Pak SBY ke Pak Jokowi begitu ya. Lalu kemudian kalau kita lihat sebenarnya batasan-batasan seorang pemimpin terdahulu untuk pemimpin selanjutnya itu apa sebenarnya Mas? Yang kemudian dulu dilakukan Pak SBY, tapi kemudian dirasakan ada yang berbeda saat ini. Ya, sampai overlapping gitu kan. Tentu yang pertama itu setidaknya transisi kekuasaan itu kemudian memberikan ruang yang lebih leluasa bagi kepemimpinan baru untuk mengekspresikan isu-isu kebijakan yang memang menjadi fokus dari concern mereka yang dikampanyekan, yang dijanjikan dalam proses kampanye politik. Kalaupun kemudian sisi perbedaan, rasa-rasanya tidak banyak perbedaan. Artinya bahwa masing-masing tentu memiliki spirit yang baik untuk memberikan ruang yang lebih leluasa untuk melanjutkan kepemimpinan. Yang menjadi titik beda adalah kalau di fase era Pak SBY dulu, rasa-rasanya
memang tidak terlalu banyak manuver-manuver politik yang kemudian menciptakan kejutan-kejutan. Dinamika politiknya beda ya? Dinamikanya berbeda, tetapi yang sekarang memang proses untuk melancarkan itu ada, dan tentu itu bagus dalam konteks transisi pemerintahan. Tetapi kemudian kejutan-kejutan itu juga cukup banyak terjadi. Salah satunya tadi adalah RUU, Undang-Undang Pilkada. Maka di level ini menjadi early warning, lagi-lagi ya. Maka kemudian kalau misal kemudian kita bicara tentang konteks pengalaman, saya pikir yang disampaikan Pak SBY itu ada benarnya. Karena beliau juga pernah memimpin negara, bagaimana dalam proses pemerintahan, kalau ada dua kekuatan besar, kalau dalam bahasanya Theodore Roosevelt itu, jangan sampai ada two conflicting forces. Maka harus only one, and only one leader itu yang kemudian akan menentukan bagaimana kemudian arah itu bisa dijalankan. Karena kalau misal tidak, dinamika politik dan instabilitasnya itu akan tercipta, dan itu akan membayangi transisi kepemimpinan dan juga kekuasaan baru, dan itu tidak produktif dalam konteks penciptaan baik itu tata kelola pemerintahan secara general maupun dalam konteks pemerintahan yang efektif. Nah kemudian kalau misal kemudian ini bisa dijalankan dengan baik dalam proses transisi ke depan, tentu akan produktif. Tapi kalau misal tidak, dengan segala exercise kekuatan tadi ya, baik itu dengan mengutak-atik undang-undang One Team Press atau dengan nanti melakukan merajut kekuatan baru dengan partai politik yang tersedia misalnya, maka jangan-jangan itu kemudian menjadi area yang justru akan sangat sensitif dan tidak begitu produktif untuk pemerintahan yang akan datang. Apakah ini juga dikhawatirkan oleh Pak SBY? Nanti Bang Herzaki jawabnya usai jeda ya, sesaat lagi.